舞うように戦う姿を前にすると舞茶兵に次の手が読めない。タッチ。Yo Mina, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan ya, kali ini seperti biasa kita bakalan lanjutin alur cerita Solo Leveling season kedua, episode ke-10. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Tanpa banyak lama-lama, ini dia videonya. Cerita dilanjut yang masih berlokasi di gimnasium. Setelah episode sebelumnya kita melihat awal dari pertarungan rank S. Dan kali ini pertarungan akan dimulai. Baik, Yonho memulai dengan mengejar Kumamoto. Ma Donwook yang membesar sepertinya berencana adu kekuatan dengan Tanaka. Tim Taegyu yang baru saja mulai sudah dibuat kewalahan oleh Hoshino karena Taegyu sendiri adalah tipe petarung jarak jauh. Jongin yang menonton dari atas bersama Jinwo dan Ketua Go bertanya tentang ruangan yang diperkuat dengan batu sihir. Hal itu dijawab oleh Ketua Go dengan gugup. Kembali ke pertarungan, Yonho melawan Kumamoto yang masih bermain kejar-kejaran. Yonho berubah ke mode hewan buasnya dan menyerang Kumamoto, namun Kumamoto berhasil menghindari serangan tersebut dengan ketakutan. Yonho melihat ke arah Goto Ryuji dan mengira kalau mereka mencoba menguji kekuatan para hunter. Maka Yonho langsung mengeluarkan sedikit dari kekuatan hewan buasnya. Pak Jonso yang melihat dari atas seakan melihat kekuatan yang setara dengan monster yang membuat dirinya merasa tidak ada tandingannya sebagai hunter rank A. Badan doang besar. Ya, mungkin itu bisa dikatakan oleh Mimin melihat kekalahan Ma dari Tanaka. Sementara Yonho masih menyerang Kumamoto dan saat Kumamoto kabur, Yonho dihadang oleh dua orang sekaligus. Hampir saja kelupaan sama Ma Isli, maksudnya Cahain yang kini sedang melawan Tawata. Pantas disebut sebagai putri penari atau the dancer. Gerakannya benar-benar sulit ditebak. Dengan gerakan cepat, Cahain langsung mengalahkan Tawata dan bergegas join ke Yonho. Namun tiba-tiba ya, sebuah serangan oleh Kumamoto dari belakang yang dirasakan oleh Cahain. Hain dengan pertahanannya langsung menyerang dengan beruntun ke wajah Kumamoto. Ibarat sebuah kata-kata, marahnya seorang penakut adalah bencana. Kumamoto baru saja terkena serangan Hain dengan wajah yang berdarah. Kumamoto yang baru saja terkena serangan Hain dengan wajah yang berdarah langsung merasa marah. Kumamoto langsung melancarkan serangan kepada Hain. Serangan cepat itu membuat Hain cukup kewalahan. Hingga akhirnya Jinwo turun tangan ke arena untuk menahan Kumamoto yang hampir membuat celaka calon masa depannya. Goto Ryuji melihat Jinwo dan harus memastikan kekuatannya sendiri. Jinwo menyuruh Hain untuk menyerah saja karena Yonho juga sudah kalah. Goto lalu turun ke arena. Penerjemahnya berkata kalau Goto ingin berduel dengan dirinya. Jinwo tersenyum karena sekalian dia mengetes kemampuannya setelah keluar dari kastil iblis. Hanekawa lalu kembali ke Goto dan berkata kalau dia akan berduel asal dengan satu syarat. Sementara itu kita bisa melihat kembali Johe yang sedang menonton acara terkait raid keempat Pulau Jeju. Dia pun menelepon seseorang dan berkata terkait tim penjaga Pulau Jeju. Kembali ke arena, Hain merasa penasaran dengan Jinwo dan Yonho bertanya kenapa tak menutup hidungnya.
Hain menjawab agar dirinya terbiasa saat raid nanti. Dan kenapa Yonho tidak menghentikan Jinwo dan Goto? Yonho hanya bisa menjawab kalau biasanya dia akan menghentikannya, namun kali ini dia merasa penasaran dengan Jinwo. それではおいおい言い切ってないぞ Sebuah serangan super cepat Goto Ryuji meluncur ke arah Jinwo. Untungnya Jinwo berhasil menghindari serangan dadakan itu. Goto yang melihat itu akan membongkar siapa Jinwo. Pertarungan pun dimulai. あの攻撃をかわせるだけで十分すごい。だけど避けられないほどじゃない Jinwo menghindari semua serangan Goto, bahkan dengan tersenyum. Hal itu membuat para Hunter Rank S Korea terkejut. 気が変わった。本気で潰す。 Goto yang kesal kini mulai berniat membunuhnya dan sedikit menggores ke wajah Jinwo. ソンハンター。あと一歩で片目を失うとこだった Sebuah serangan langsung ke wajah Jinwo diluncurkan, namun Jinwo berhasil memegang tangannya dan berkata kalau telat sedikit, mungkin matanya sudah hilang satu. Jinwo dan Goto kini benar-benar serius dalam pertarungannya. Sebuah penghalang es pun datang menghalangi mereka dan beberapa Hunter Rank S mulai menahan gerakan mereka. Yonho menyuruh Jinwo untuk berhenti. Sore harinya mereka pergi. Sambil keluar gedung asosiasi, Jinwo berkata kepada kedua Go terkait raid ke Pulau Jeju. Sementara itu di guild Bilah Pedang, seseorang bernama Reiji sepertinya wakil guild master sedang berbicara dengan Goto mengenai Jinwo. Dan saat dilihat di datanya, dia ternyata tidak ikut raid ke Pulau Jeju. Hal itu dilihat juga oleh Hain dan Jongin. 彼には彼の事情があるのでしょうですがビョングの名前もないか。 Jongin berkata mungkin Jinwo memiliki alasan lain. Yonho juga melihat kalau Byunggu tidak ada di daftarnya. 今回こそ必ず勝利してみせる。 Berpindah ke Jinwo yang kini sudah pulang. Jinwo disambut hangat oleh ibunya. Malam hari di dalam Pulau Jeju, segerombolan semut sedang memakan kawanannya dan terdengar suara seorang wanita yang berasal dari Ratu Semut. 獲物が尽き共食いが始まったもっと強い子が王国の民を率いる Sebuah telur berukuran raksasa kini menetas dan yap, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Beru dalam bentuk awalnya. Esoknya banyak kegiatan yang masih berlangsung. Ketua Go berkata kalau besok raid keempat Pulau Jeju akan dimulai. Besoknya banyak kapal yang sudah mulai mendekati Pulau Jeju. マスター、俺らの力がありに通用するんですか？でも万が一に備えて配置されたんが俺ら守備班や。それじゃここはよろしく頼む。 Ma dan Lim Taegyu terlihat sedang berbicara dengan guildnya. なんでミンソンをそんなとこに配置すんだよ。 Semua anggota dari semua guild dan bahkan hunter yang sudah pensiun pun kini kembali hadir. Jinchul yang berada di gedung asosiasi berkata kalau semua persiapan sudah siap. Dan satu hunter kembali hadir, kali ini adalah Byunggu. モンスターを見ると超突猛進するじゃないですか。 Byunggu hadir karena untuk mencegah sahabatnya mati duluan. Berpindah ke dalam pulau, Goto dan anggotanya sudah berada di dalam pulau dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, yang sudah di masing-masing posisinya. じゃあアルファ総員応答せよ。ブラボー。チャーリー。デルタいつでもどうぞ Di dalam pesawat kedatangan seorang reporter yang akan menayangkan secara langsung. Ma merasa khawatir dengan si reporter, namun si reporter menjawab kalau dia adalah hunter rank A dan sudah biasa menayangkan secara langsung di zona bahaya. Yonho berkata kalau mereka gagal maka negaranya akan hilang dari peta. 地図から消えてしまうだろう。この国はヒーローを求めている。思いました。よし。第4次ジェジュ島レイドを開始する。 Goto Ryuji lalu memberi perintah untuk memulai sesuatu. 総員解放。了解。 Sebuah pancaran energi sihir hebat dikeluarkan, yang membuat para semut mulai keluar. Sebagian semut ada yang menuju pesawat dan siap ditangani oleh Jongin.
para hunter Korea mulai turun ke Pulau Jeju dan diberi waktu 1 jam oleh hunter Jepang. つけていられるのは1時間程度。つまりそれまでに女王アリを倒さなければならないということだ。 Sementara di kapal, Daiji memulai operasi sinyal pengacaunya. Tim dari Bravo sudah mulai mengalahkan beberapa semut. Tim Charlie dan Delta pun sudah mulai bergerak. Sementara itu, tim hunter Korea sudah masuk ke dalam gua. Jongin mulai memasang pelindung api. Melihat banyaknya lubang semut, Jongin berinisiatif menyerang semua lubang semut itu dan akhirnya menemukan jalannya. どうやらあそこのようです。 Di kota yang damai, mas-mas berdagu lancip malah sibuk menyelesaikan quest hariannya. 今回のレイドに参加する S 級ハンターたちは全員強い。あの人たちなら余裕でクリアできる。俺なんかがいなくても。 Yap, itulah yang dipikirkan Jinwoo, karena melihat semua hunter yang S yang ikut sekarang sudah cukup tanpa dirinya. Di dalam gua, para hunter Korea sudah mulai membantai beberapa semut. Jongin memberitahu sesuatu, dan saat dilihat sebuah ruangan yang penuh dengan telur. 産卵場だ。女王の部屋も近くにあるはずです。 Dan saat melihat sebuah telur besar yang sudah menetas membuat mereka terkejut. Di tim Charlie, Tanaka meminta Shimizu untuk menyembuhkannya. 直してあげよっか。ただじゃ無理だけど。 Para semut kini kembali datang dan tiba-tiba 何が欲しい？ Shimizu tewas di tempat dengan kepalanya menghilang. Ya, padahal mau diwaipuin tuh. Dan cerita diakhiri dengan munculnya mata semut yang mengerikan, yang menandakan awal dari pembantaian. Gimana guys menurut kalian episode kali ini? Ini adalah awal dari dimulainya arc Pulau Jeju. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mimin izin mengundurkan diri dan sayonara.